Langsung Ustaz. Oh langsung. Baik, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, tadi Ustadz bilang bahwa kita harus berpegang kuat pada masalah tauhid. Langsung pertanyaannya langsung. Ya, sedangkan masalah fikih kita bersifat santai gitu Ustadz. Yang Ana tanyakan, ada riwayat yang Ana ketahui kalau dulu di zaman Rasulullah ada juga para sahabat yang ditahdzir gitu istilahnya dengan beliau-beliau pernah memakai minyak za'faron gitu, dan ada juga sahabat yang pernah membangun rumahnya dengan itu kubah. Nah, itu bukan masalah akidah kan Ustadz, itu masalah di luar akidah. Tapi mengapa Rasulullah mentahdzir mereka gitu, padahal itu bukan masalah akidah. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum. Oke, baik. Bahasa mentahdzir nih dari siapa? Saya yakin bukan dari Rasul bahasa itu. Ini bahasa sebagian orang yang pengen membenarkan gaya mereka. Enggak begitu gaya Rasul. Wallahu alam, ana cuma belajar hadis dan lain-lain kurang lebih 14-15 tahun, belum terlalu lama. Cuman ana yakin itu bukan gaya bahasa Rasul. Memperingatkan, ngomelin, iya terjadi. Rasul melihat seseorang menggunakan cincin emas, diambil sama Rasul, dibuang. Fikih kan halal haram, iya gak? Tayyib. Rasul punya hak. Adapun bagi manusia yang lain yang ngikutin, sementara fikih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang jadi banyak kita berpatokan kepadanya, misalnya dia berkata permasalahan fikih ini, khilaf permasalahan fikih aktsar min an yandhabit, terlalu banyak untuk dihitung. Bahkan walau kullama ikhtalafa muslimani tahajara lam yabqa bainal muslimina ismah wala ukhuwah. Kalau setiap dua orang muslim setiap berikhtilaf dalam satu permasalahan, kemudian mereka saling mentahzir, saling menghindari satu sama lain, saling menghijrahi satu sama lain, ujung-ujungnya kaum muslimin gak punya ismah, gak punya ukhuwah sama sekali. Bukan juga maksud saya meremehkan masalah fikih, nggak ke situ. Nggak ke situ maksud saya fikih bawa santai, maksudnya tidak meremehkan fikih, bukan ke situ. Untuk yang udah lama belajar, saya yakin akan memahami maksud saya. Baik, maksud saya nggak meremehkan fikih, tapi apa? Ketika melihat pendapat berbeda dari seseorang, terutama tentang hukum halal dan haram, daripada mengambil kesimpulan, lebih baik tahan diri dulu sampai kita mengetahui, siapa tahu dia punya hujah. Karena fikih terlalu luas. Kalau Anda mau sampaikan khilaf fikih, bisa kebongkar asas yang selama ini kita yakini. Lalu Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in rahimahullah, urusan khamr, urusan minuman keras, ditanya Yahya bin Ma'in nih yang tukang tahdzir, dia bilang, ana nggak berani haramin karena banyak orang soleh yang meminumnya. Khamr, tuh kebayang nggak? Masalah kunut subuh kebayang nggak? Khamr, tahu khamr kan? Minuman keras, genteng di blender. Kebayang nggak masalah fikih kayak gimana? Ada disusun dalam sebait syair yang indah tentang menggambarkan permasalahan dan taklid madhab. Dikatakan oleh rahimahullah, walillahi darul qail, wa in sa'aluni an madhhabi lam abuh bihi wa aktumuhu kitmanuhu liya aslamu. Apabila mereka bertanya tentangku, tentang madhabku, maka aku tak akan katakan madhabku apa, dan aku akan sembunyikan agar aku selamat dari fitnah. Wa in qultu hanafiyan, lihat khilaf di sini.
Wa in qultu hanafiyan qalu bi annani ubihu lahumut tila wa huwa syarabul muharramu. Kalau aku bilang aku seorang Hanafi, mereka akan katakan aku menghalalkan tila. Tila ini khamr. Khamr, padahal tila adalah minuman yang diharamkan. Golongan Hanafiyah demikian. Minuman keras tertentu tidak haram. Wa in malikiyan qultu qalu bi annani ubihu aklal kilab wa hum. Kalau aku katakan aku maliki, mereka akan berkata aku mah boleh makan anjing. Karena orang maliki bilang anjing nggak haram. Iya. Wa in syafi'iyan qultu qalu bi annani ubihu nikahal binti wal bintu tahrumu. Kalau aku katakan aku Syafi'i, mereka akan katakan aku bilang boleh seorang bapak nikah dengan putrinya. Imam Syafi'i ijtihadnya. Jadi kalau zina bapak lelaki zina dengan wanita, lahir anak wanita, oke? Ini nggak ada hubungan nasab sama sekali. Karena apa? Nggak ada akad. Maka di wanita bukan mahram, ya? Dan di lelaki boleh menikahinya. Begitu. Imam Syafi'i. Tapi apa imam yang lain setuju? Enggak, udah khilaf. Dan setiap orang punya kekeliruan. Wa in hambaliyan qultu qalu bi annani thaqilun baghidun hululiyun mujassim. Dan apabila kalau aku katakan aku hambali, maka mereka akan katakan aku keras, ekstrim, mujassim dan lain-lain. Padahal fitnah atas golongan Hanabilah. Jadi yang kita coba sampaikan sejak semalam bahwa masalah fikih bawa santai, maknanya jangan jadi ribut masalah fikih ya. Tahan dulu. Siapa tahu mereka punya dalil yang kuat yang kita nggak tahu, sehingga mereka berkesimpulan demikian. Kalau fikih mah, karena fikih begitu luas, bukan berarti ngeremehin, bukan juga begitu maknanya. Semoga dapat difahami, ya. Tapi motivasi, akhwatur rahimakumullah, syuf, setiap keluar rumah minta keikhlasan sama Allah. Barengan ini nasihat untuk diriku juga. Minta keikhlasan sama Allah dalam melakukan apapun yang kita lakukan. Manusia-manusia yang terjauhkan dari keikhlasan adalah manusia yang lupa minta ikhlas sama Allah. Manusia yang udah pede bahwa dia ikhlas. Itu manusia yang riya sebenarnya. Selalulah takut bahwa apa yang kita lakukan dari kegiatan kita, amalan kita, menuntut ilmu kita, selalulah takut. Takut kalau Allah menilai hal tersebut bukan lillahi ta'ala. Takut, khawatir, selalu khawatir. Kesadaran demikian akan mewariskan ketawaduan dalam diri kita satu sisi, kedua ketegasan kepada ilmu yang kita dapatkan, ketegasan dalam berpegang teguh kepada ilmu yang kita dapatkan. Dan ini nasihat sekali lagi bukan buat cuman akhwat, buat ana sendiri pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiati kalian dan diriku dengan bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian untuk kaum wanita terutama, ingat, surga kalian, neraka kalian tidak lagi berada di orang tua kalian, tapi di suami kalian. Taati suamimu setelah taatmu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kewajiban kalian yang menyelamatkan diri kalian adalah kewajiban kalian di dapur. Itu, untuk itu kalian diciptakan. Dan dengan itu umat Islam jadi besar ketika para wanita di tempatnya mengasuh anak-anaknya dengan full, bukan di luar rumah untuk ikut mengejar dunia. Awas ya, kembali kepada fitrah, kembali kepada posisi masing-masing. Niscaya dengan kesadaran ini umat Islam akan kembali jaya, ya. Kemudian terus minta kepada Allah semangat dalam menuntut ilmu, diberikan pemahaman yang tepat, diberitahukan yang mana